siswa sekalian, apa kabar? Nah, kali ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang fluida statis. Ya, ada dua kompetensi yang akan dicapai pada topik kali ini, yaitu seperti ini, ya. Ada dua. Nah, nanti di dalam mempelajarinya tidak hanya konsep, ya, tapi juga aplikasinya. Nah, konsep-konsep yang akan dipelajari nanti mulai dari tekanan hidrostatis, ya, sampai ke tegangan permukaan, viskositas, hukum Pascal, dan hukum Archimedes, ya. Nah, sedangkan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu fluida statis berlaku pada misalnya rem hidrolik atau dongkrak hidrolik atau botol parfum, ya, yang kalian suka pakai, atau bisa juga di kapal besar, kapal laut, atau kapal selam, ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih hukum-hukum fluida, terutama fluida statis, berlaku pada benda-benda yang tadi saya sebutkan. Nah, sebelumnya sebelum lebih jauh, sebenarnya fluida itu apa sih, ya? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk. Berarti yang termasuk fluida ini adalah zat cair dan gas, ya. Benda padat berarti tidak termasuk, bukan fluida. Oke, fluida itu terbagi dua, ada fluida statis dan dinamis. Fluida statis adalah yang diam, sedangkan yang dinamis yang bergerak. Nah, kali ini yang kita pelajari fokus dulu untuk fluida statis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, lanjutkan pembahasan tentang fluida. Pertama kali kita ingat lagi materi tentang tekanan. Kalian masih ingat apa itu tekanan? Ya, tekanan adalah P sama dengan F per A, ya. Nah, kita misalkan di sini ada kubus, ya, kubus seperti yang digambar ini, ya. Nah, bagian bawah kubus yang ini adalah yang menekan, ya. Maka luas daerah yang menekan ini yang dimaksud dengan A, ya. Jadi A di sini adalah bagian bawah kubus yang menekan, ya. Jadi luas yang ini. Kemudian F adalah gaya tekan. Nah, yang sebagai gaya tekan di sini adalah berat kubus, ya, atau W, ya. Nah, kalian masih ingat W itu apa? W sama dengan M kali G, ya, massa kali percepatan gravitasi. Nah, jadi P itu tekanan, satuannya Pascal, ya. Kemudian F adalah gaya, satuannya Newton. Kemudian luas permukaan, A adalah luas permukaan, satuannya meter kubik. Jadi Pascal ini bisa juga bentuknya, Pascal ini bisa juga sama dengan Newton per meter kubik, ya. Nah, itu tentang tekanan. Oke, sekarang kita lihat apa sih tekanan hidrostatis, ya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh zat alir yang sedang diam. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan atau besar tekanan hidrostatis ini, ya? Nah, saat ini kalian mungkin sering melihat, ya, di sekitar kita atau di depan pertokoan atau di depan gedung yang kita masuki, biasanya sering disediakan tempat cuci tangan, ya. Nah, yang sering saya temukan tempat cuci tangannya itu ada yang dari galon atau yang dari ember begitu, ya. Nah, misalnya dari ember begini. Nah, kita lihat biasanya kerannya dibuatnya di bagian agak di bawah, ya. Nah, ketika ember atau galon itu terisi penuh, air yang keluar dari keran ketika cuci tangan itu akan deras. Semakin berkurang airnya, akan semakin pelan keluarnya, ya. Kenapa? Karena tekanannya semakin berkurang, ya. Semakin dangkal semakin berkurang, berarti semakin dalam tekanannya semakin besar. Tekanan yang semakin besar itulah yang membuat air yang keluar semakin kencang, ya. Jadi pengaruh dari tekanan air ini adalah kedalaman atau ketinggian permukaan air tersebut, ya. Atau juga misalnya orang yang melakukan diving, ya, atau
melakukan menyelam. Nah, ketika orang itu menyelam, ya, semakin jauh dia dari permukaan, itu akan terasa semakin berat, ya, semakin berat untuk bergerak atau semakin sulit untuk bergerak. Kenapa? Karena tekanan yang diberikan oleh air yang ada di atasnya, ya. Jadi semakin dalam, tekanan yang dirasakan orang tersebut akan semakin besar. Nah, jadi salah satu faktornya adalah kedalaman. Nah, apa sih faktor lainnya? Ya, jadi yang pertama tadi tentang faktor yang mempengaruhi yaitu kedalaman. Nah, faktor yang lain ada juga dipengaruhi oleh gravitasi. Ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah massa jenis. Apa itu massa jenis? Ya. Misalkan kita bandingkan antara sepotong kayu, misalkan ini kayu, dengan sepotong besi, ya. Ini besi misalnya. Nah, kedua benda ini volumenya sama. Ya. V kayu sama dengan V besi. Tetapi massanya mungkin pasti berbeda. Kalau misalnya besi ini 5.000, massa jenisnya pasti berbeda. 5.000 kg, kayu mungkin hanya 500 kg per meter kubik, ya. Kenapa? Berarti artinya besi itu lebih padat. Nah, jadi massa jenis itu dipengaruhi oleh massa dibagi volume. Nah, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yaitu kedalaman, gravitasi, dan massa jenis. Oke, sekarang seperti apakah persamaan tekanan hidrostatis? Ya, nah, tekanan hidrostatis kita mulai dari persamaan tekanan dulu. P sama dengan F per A, ya, seperti yang sebelumnya di awal sudah disampaikan. Nah, F itu, ya, berarti tekanan yang diberikan atau gaya tekan yang diberikan itu sama dengan gaya berat zat cair ini, ya. Gaya beratnya F-nya sama dengan W atau sama dengan M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Nah, kalau kita lihat di sini, massa yang diberikan bisa kita hubungkan dengan massa jenis. Rho sama dengan M per V, sehingga M sama dengan Rho dikali V. Sehingga di sini bisa kita ganti F-nya menjadi Rho dikali V dikali G. Nah, kita masukkan ke persamaan tekanan menjadi P sama dengan Rho V G per A. Nah, sekarang V di sini adalah V volume zat cair yang ini, ya. Nah, sekarang kalau misalkan tekanan hidrostatis yang kita tahu adalah yang di dasar tabung, ya, maka yang A-nya sebagai A-nya adalah luas dasar tabung, ya. Ini A-nya, kemudian ini kedalamannya ini, ya, ini H-nya, maka volumenya adalah volume tabung ini sama juga dengan H dikali A, ya. Jadi volume sama dengan H dikali A. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke persamaan tekanan ini yang di atas sama P sama dengan Rho HA kali G per A. Nah, ini bisa kita coret A-nya, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan Rho GH, ya, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat, F adalah gaya, satuannya Newton, A luas permukaan, satuannya meter kuadrat, Rho massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, G adalah gravitasi, satuannya meter per sektor kuadrat, dan H adalah tinggi, satuannya adalah meter. Oke, selanjutnya tentang hukum hidrostatis, ya. Kalau kita lihat di sini ada sebuah bejana berhubungan, ya, ada 4 macam bentuk bejananya diisi oleh fluida yang sama, ya. Maka permukaannya akan sama, ya, tinggi permukaannya sama, ya. Kalau kita ambil titik yang sejajar, katakanlah di sini, ya,
sejajar dengan ini, karena ini sejajar. Kemudian ini juga sejajar di sini, ya. Kemudian sejajar di sini. Nah, maka tekanan di titik 1, misalnya ini 2, ini 3, kemudian di sini 4. Nah, di keempat titik ini tekanannya akan sama, ya. Demikian, ya. Jadi tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan fluida. Nah, bagaimana kalau gabungan fluida? Ya, kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kalau yang tadi gambar yang sebelumnya satu jenis fluida, yang ini dua. Ada dua fluida. Kenapa? Kita lihat di sini tingginya tidak sama, ya. Kalau kita lihat di sini ada A, ada B. Nah, katakanlah ini fluida F1, ini yang sisanya ke sini fluida F2. Berarti ada dua jenis fluida yang tidak sama, maka ada massa jenis yang berbeda juga. Nah, sekarang kita lihat titik yang katakanlah di sini, daerah yang ini, ya, yang ada dihubungkan dengan garis putus-putus. Katakanlah titik di sini, titik 1, ini titik 2, ya. Kedua titik ini mempunyai tekanan yang sama, ya. Jadi daerah yang sejajar ini tekanannya besarnya sama, atau P1 sama dengan P2. Atau kita uraikan lagi, apa itu P1? P1 berarti Rho 1 GH1, ya, sama dengan Rho 2 PLG H2, ya. Rho 1 berarti massa jenis F1, sedangkan H1 adalah tinggi yang ini, ya. Kemudian Rho 2 adalah massa jenis fluida 2 nih, ya. Kemudian H2 adalah tinggi yang ini, ya. Nah, sehingga G-nya sama, kita buang. Maka yang terjadi sisa adalah Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Ini persamaan untuk pipa U yang berbeda fluidanya, ya. Baik, selanjutnya tentang tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan beberapa fluida, ya. Kita lihat di sini ada sebuah tabung, ya. Tabungnya berisi dua jenis zat cair yang berbeda, ya. Katakanlah ini fluida 1, ini fluida 2, ya. Kalau seperti ini berarti ada dua jenis, yang fluida 1 tingginya H1, fluida 2 tingginya H2, ya. Maka berbeda jenis, maka massa jenisnya akan berbeda, ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berapa sih tekanan yang dialami di dasar wadah? Nah, berarti kita hitung satu-satu. Misalnya untuk fluida 1 tekanannya P1 sama dengan Rho 1 GH1, ya. Artinya Rho 1 ini massa jenis yang bagian atas. Kemudian P2 adalah Rho 2 GH2, ya. Maka tekanan total yang di dasar wadah itu besarnya adalah P total sama dengan P1 tambah P2, ya. Jadi makin banyak zat cairnya, ya kita tinggal jumlahkan saja berapa tekanan totalnya, ya, jika yang ditanya di dasar wadah. Nah, sekarang kita coba mengerjakan sebuah soal, ya. Ini ada contoh soal. Di sini pada ilustrasi di samping diketahui H sama dengan 2 meter. Berapa P, ya? Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini ada bejana terisi air, misalkan, ya, terisi air. Nah, tingginya H, ya, berarti H-nya ini 2 meter, ya. Jadi diketahui H sama dengan 2 meter. Kemudian ini zatnya air, berarti massa jenis air sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik, ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita ketahui dari sini? Oh,
ternyata di sini ada tekanan udara P0. P0 besarnya 1 atm ya. Berarti P0 sama dengan 1 atau 1 kali 10 pangkat min 5, atau bisa juga kita bikin 10 pangkat 5 aja ya. 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat ya, atau Pascal. Kemudian di sini diketahui lagi G-nya 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, yang ditanya adalah berapa P ya. P total ya. Maka di sini kita jawab persamaannya sudah, yaitu P0 ditambah Rho kali G kali H ya. P0 nya 10 pangkat 5 ditambah Rho nya 10 pangkat 3, G nya 10, H nya adalah 2 ya. Sehingga di sini sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 2 kali 10 pangkat 4, sehingga jawabannya bisa kita hitung sama dengan 10 pangkat 5 itu sama dengan 100.000 ya. Yang ini 20.000, jadi 120.000 Pascal ya. Atau bisa juga kita tulis sebagai 1,2 kali 10 pangkat berapa nolnya? 6 Pascal. Demikian contoh pertama. Oke, selanjutnya contoh soal berikut, yaitu ini beda pada tabung U ya. Nah, pada ilustrasi di samping diketahui H1 nya 1,4 meter ya. Berarti yang ini 1,4 tingginya, kemudian H2 2 meter. Nah, yang ini sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah berapa Rho 2. Oke, berarti yang ini adalah Rho 1 air ya. Rho 1 sama dengan air, yang ini adalah Rho 2. Rho 2 ini berarti alkohol ya. Nah, bagaimana tadi persamaannya ya? Nah, kita lihat kembali, ini adalah bagian yang sejajar, maka di posisi ini tekanan ini posisi 1, ini posisi 2, titik 2, titik 1 dan 2 tekanannya sama ya, berarti P1 sama dengan P2 atau Rho 1 GH1 sama dengan Rho 2 GH2 ya. Kita coret, maka yang tinggal adalah Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Nah, karena yang ditanya adalah Rho 2, maka Rho 2 sama dengan H1 per H2 dikali Rho 1 ya. Ini besarnya adalah H1 1,4 dibagi dengan 2 ya, dikali dengan Rho 1. Rho 1 adalah Rho air ya, besarnya 1000 atau 1000 ya. Maka ini hasilnya adalah 1,4 dibagi 2 adalah 0,7, maka 0,7 dikali 1000 adalah 700 kg per meter kubik. Itu silakan dipelajari ya. Oke anak-anak sekalian, setelah kalian menyaksikan penjelasan tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya ya, dan tolong dikumpulkan tepat waktu ya. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan pada video berikutnya, yaitu fluida statis bagian kedua. Sampai jumpa.